Selamat pagi Legiters, Assalamualaikum, apa kabarnya? Semoga Legiters dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga dengan Olive yang ada di Pekanbaru ini. Alhamdulillah Olive sehat selalu Legiters. Ini cuaca juga lagi tidak baik ya, tidak menentu. Banyak yang terkena influenza, batuk dan sebagainya macamnya. Tapi ya Alhamdulillah kita jadikan sakit kita sebagai ujian ya, ujian kesabaran kita. Dan yang sehat, yang masih sehat tetap jaga kesehatan. Hari ini Olive seperti biasa jogging lagi pagi ya di Gor Rumbai. Cerita seputar olahraga nih, Legiters tahu nggak kenapa manusia itu harus berolahraga? Manusia memang harus berolahraga ya, karena sejatinya tubuh manusia itu memang dirancang untuk bergerak. Banyak sih alasannya ya. Pertama, jantung dan paru menjadi lebih kuat dan aliran darah berjalan dengan lancar. Kedua, otot dan tulang menjadi lebih kuat, jadi tidak gampang jatuh gitu ya. Yang ketiga, otak kita akan mendapatkan suplai oksigen lebih banyak. Dan yang keempat adalah kalori kita menjadi terbakar ya, sehingga berat badan lebih stabil dan tidak gampang terkena penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Nah, ini Olive sudah sampai lagi di rumah ya teman-teman. Ini ternyata cabai kita udah mulai banyak lagi yang merah. Ini Olive mulai panen-panen dulu ya. Hari ini kita panen banyak, alhamdulillah ya. Cabenya udah pada merah-merah. Coba teman-teman cung, siapa di sini yang kalau makan nggak bisa kalau nggak ada cabai ya? Jadi mesti ada cabai, walaupun itu cabai rawit ya, cabai mentah, cabai rebus, apalagi cabai ulek ya. Ayo siapa? Walaupun sebenarnya cabai ini bukan berasal dari Indonesia ya Legiters, ini tanaman dari Amerika Tengah, tepatnya tuh ada di Peru, Meksiko dan daerah sekitarnya. Ini cabai tadinya cuma sebagai pendatang di Indonesia, sekarang malah ada di hati rakyat Indonesia ya. Indonesia punya banyak sekali sambal ya. Ayo deh Olive gaskan ya, kita cerita asal mula cabai dan kenapa bisa sampai di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia mengenal cabai, ternyata tanaman cabai ini atau capsicum ini sudah dikenal oleh bangsa Aztec dan Maya ya. Oleh mereka cabai ini dipakai untuk pengobatan dan juga ritual keagamaan ya. Jadi bukan cuma untuk masak saja. Cabai dipercaya bisa menghangatkan tubuh dan bisa mengusir roh jahat. Sekitar abad ke-15, Christopher Columbus menemukan pohon cabai ketika mendarat di benua Amerika. Karena rasanya yang pedas juga seperti lada, maka Christopher menamakan dengan chili pepper. Kemudian dia membawanya ke Eropa, lalu menyebar ke Afrika dan juga Asia melalui perdagangan yang dibawa oleh Portugis dan Spanyol. Di Asia Tenggara, cabai diterima dengan sangat baik ya. Kita lihat makanan-makanan Asia banyak juga yang menggunakan cabai ya sebagai menu utamanya. Oh ya, ternyata varietas cabai di dunia ini ada sekitar 4.000-an ya. Wih, banyak ya. Tapi secara garis besar cabai itu cuma ada 5 ya. Pertama yang capsicum annum itu termasuk kategori jalapeno, cabai besar, cabai hijau besar, cabai keriting dan juga paprika. Nah, kemudian ada nih cabai yang paling pedas, namanya capsicum sinensis. Ini tipe-tipe seperti ghost pepper, Carolina reaper dan Trinidad scorpion. Kemudian ada jenis frustescens ya, seperti cabai rawit, piri-piri dan juga tabasco. Kemudian tipe keempat adalah capsicum baccatum ya. Jenis ini banyak ditemukan di Amerika Selatan, seperti Aji Amarillo ya. Dia tuh rasanya pedas dan segar seperti buah-buahan. Kemudian tipe terakhir adalah capsicum pubescens. Ini yang tipe jenis langka ya. Baiklah Legiters, Olive sekarang sudah melipir lagi ya ke gope ya. Ini menu persambelan juga, sambalnya cukup pedas. Yuk Olive sambung ceritanya sambil makan ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai cabai yang paling pedas di dunia ya.
Menurut alat pengukur kepedasan capsaicin namanya skala Scoville, cabai yang terpedas namanya adalah Carolina Reaper. Ini tingkat SHU-nya 2,2 juta ya. Rasanya cukup mengecoh ya. Dia di 3 detik awal dia manis, kemudian yang berikutnya seperti neraka. Kemudian cabai terpedas kedua adalah Trinidad Scorpion. SHU-nya sekitar 2 jutaan ya. Bentuknya tuh seperti ekor kalajengking ya, dan rasanya ketika kena di lidah seperti mati rasa. Kemudian yang pedas ketiga adalah Bhut Jalakia atau ghost pepper. Ini biasanya cabai-cabai yang terdapat di India ya. Kemudian ada Seven Pot Dogla yang katanya sih satu biji cabenya bisa membuat pedas 7 panci masakan. Nah, kemudian yang terakhir yang pedas adalah cabai rawit dari Indonesia ya guys. Ini SHU-nya sekitar 50.000 sampai 100.000. Kalian bayangin nggak, cabai rawit aja yang urutan kelima terpedas itu udah pedes banget kan. Apalagi yang keempat, 3, 2, 1 itu. Duh, nggak bisa bayangin pedesnya gimana ya. Biarpun dia pedes ya, tapi saya yakin seluruh Indonesia cinta sama cabai rawit ini. Ya, nggak mungkin kalian makan tanpa cabai. Apalagi kalau ada menunya ikan asin, betul nggak guys? Nah, sekarang lanjut lagi ya Legiters. Olive kasih tahu nih ada beberapa fakta unik tentang cabai. Pasti kalian penasaran deh. Fakta unik pertama adalah ternyata minum air putih itu nggak bisa menghilangkan rasa pedas ya Legiters. Rasa pedas itu bisa dihilangkan bila kita minum susu. Kenapa begitu ya? Ternyata zat capsaicin ya, zat pedas pada cabai itu hanya bisa larut dengan lemak ya, lemak yang terdapat pada susu. Susu itu mengandung lemak dan kasein yang berfungsi sebagai sabun ya. Kayak dia kayak kita nyuci tangan pakai sabun, dia mengangkat kotoran di tangan. Nah, begitu juga dengan lemak dan kasein itu, dia mengangkat pedas di atas lidah kita dan melarutkannya. Kemudian fakta berikutnya adalah cabai itu bukan sayuran ya Legiters, tapi dia adalah buah. Fakta ketiga adalah cabai bisa membuat kita bahagia. Karena zat capsaicin di dalam cabai bisa mendorong tubuh menghasilkan endorfin. Fakta yang keempat, ternyata cabai itu banyak mengandung vitamin A dan vitamin C ya. Bahkan vitamin C-nya jauh lebih banyak dibandingkan jeruk. Fakta unik lainnya adalah cabai merah dan hijau itu ternyata sama ya Legiters, cuman beda dari tingkat kematangannya. Kalau hijau masih setengah matang, kalau merah udah matang sempurna. Jadi tergantung kita mau menggunakan yang merah atau yang hijau, itu sama aja jenis cabainya ya. Baiklah Legiters, sekian dulu dari Olive. Semoga kalian terhibur dengan vlog Olive ini. Sampai bertemu di vlog berikutnya. Sehat-sehat selalu Legiters.